Hai, balik lagi di program YouTube Tanya Properti. Seperti biasanya, di video kali ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk di kolom komentar YouTube aku yang bahas seputar properti. Langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke pertanyaannya. Kalau ada dana 1 sampai 1,5 miliar, kira-kira bisa dapat omset berapa kalau invest di kos-kosan? Yang kedua, faktor apa yang harus kita perhatikan saat ada tawaran kos-kosan dalam kondisi full sewa? Yang ketiga, kalau memang cuan, kenapa harus dijual? Apakah hanya trik marketing aja? Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Kalau ada 1 sampai 1,5 miliar, omset berapa yang bagus atau ideal untuk masuk di dunia kos-kosan? Nah, sebenarnya aku nggak terlalu concern tentang di omsetnya. Yang aku concern itu adalah net profitnya. Nah, kalau ada dana 1 sampai 1,5 miliar, omsetnya itu berapa? Semua tergantung dari kalian itu bisa pakai leverage tambahan atau enggak. Contoh, misalkan kalau kalian itu hanya ngolah duitnya itu dari 1 sampai 1,5 miliar masuk di dunia properti, menurutku agak sangat sayang. Lebih bagus 1 sampai 1,5 miliarnya ini tuh dipecah-pecah menjadi 20%, 20%, 20%, 20%. Ambil gampangnya itu nilainya 1 miliar, kalian itu bisa pecah menjadi 5. Artinya kalian itu bisa membeli 5 unit properti karena sisanya itu menggunakan leverage. Jadi dari 1M yang sama kalian pecah menjadi 200, 200, 200, 200, 200. 200-nya itu pakai uang untuk DP, 800-nya itu kalian pinjem uang dari bank untuk bisa mengakuisisi sebuah propertinya. Nah, kemudian dari 1M yang sama kalian itu bisa memiliki 5 unit dengan nilai propertinya sampai dengan 5 miliar. Dibandingkan dengan kalian itu hanya memiliki 1 unit aja. Tapi asumsinya nih, karena pertanyaannya kurang detail. Asumsinya kalian itu tidak mau mengambil dana dari perbankan. Fokusnya hanya 1 sampai 1,5 miliar. Kalau seperti ini, menurut aku yang perlu di-concern adalah seberapa besar sih net profitnya, bukan dari omsetnya. Karena omset itu bisa aja digede-gedekan, tapi nanti begitu ketemu dengan net profit, itu menjadi sangat kecil. Karena kalau aku lihat, orangnya ini kemungkinan dia itu mau membeli kos-kosan. Dan ketika mau membeli kos-kosan, bisa aja rate harga sewa kamarnya itu dibuat dengan harga 2,5 juta. Tapi nanti ketika anaknya itu mau masuk, dikasih potongan diskon, akhirnya jadi nilainya hanya 2 juta aja. Dan 2 juta dikalikan dengan 10 kamar, harusnya itu dapetnya 20 juta. Nanti ternyata ada operasional ini, operasional itu, marketingnya gede-gedean sekali, karena lokasinya kurang bagus, marketingnya sampai jor-joran sekali. Ini yang ngebuat akhirnya net profitnya itu hanya jadi sekitar 13 juta atau 14 juta. Bisa nggak seperti itu? Bisa sekali. Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya net profitnya berapa. Jadi yang paling penting itu bukan di berapa omsetnya, tapi berapa net profitnya. Dan masuk ke pertanyaan kedua, faktor apa yang harus kita perhatikan kalau misalkan kondisinya itu full sewa? Yang pertama kalian harus perhatikan, full sewa ini tuh benar-benar mereka itu semua bayar sesuai dengan omset yang mereka kasih tahu, atau mereka itu masih banyak potongan-potongan yang sebenarnya kita nggak ngerti. Misalkan mereka itu bilang harga kamarnya dengan 2,5 juta itu bisa laku full kesewa. Tapi kita nggak ngerti nih, 2,5 juta ini full kesewa karena ternyata dia ada potongan 500.000. Ada potongan sampai dengan 700.000 di gimmick marketingnya. Ini yang menjadi bias. Atau kadang-kadang ada juga developer yang nakal, bilangnya 2,5 juta, tapi ternyata programnya itu cashback. Jadi secara pembukuan itu 2,5 juta. Dia kasih report 2,5 juta, tapi ternyata itu adalah program-program cashback. Nah, ini juga sangat tidak bagus. Untuk bisa menjual produknya, dia melakukan penipuan-penipuan seperti ini. Ini perlu dikonfirmasi secara ulang. Paling bagus adalah kalian berpura-pura menjadi anak kosan yang mau tinggal di kosannya itu, dan kalian lihat apakah benar-benar harga sewanya itu dengan 2,5 juta atau enggak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau memang cuan, kenapa kosannya harus dijual? Sebenarnya ini adalah pertanyaan sejuta umat. Kenapa harus dijual? Ya jawabannya adalah karena pengen lebih untung. Kenapa bisa lebih untung? Karena posisinya dia itu sudah membuat sebuah produk, dia memulai produknya dari tanah kosong, dia ada pembangunan ada di sana, dia ngawasin izin-izinnya, dia juga yang memarketingkan sampai dia jadi unitnya, dia mau ngambil margin. Wajar dong, karena dia ngurusin semuanya, kalian tinggal terima beres. Kalau memang cuan, kenapa harus dijual? Ya akan lebih cuan lagi kalau dijual. Kenapa? Karena dia akan menerima uangnya jauh lebih cepat, sehingga dia punya uang lagi untuk bisa membeli unit berikutnya.
Ya sesederhana itu. Jadi kalau misalkan ditanyain, berarti yang beli rugi dong? Nggak bisa ngomong kayak gitu juga. Kenapa? Ya ibaratnya kalian itu beli dari developer. Kalian itu kalau ditanya, apakah lebih untung kalian bangun sendiri atau beli dari developer? Ya pasti bangun sendiri. Apakah lebih cuan bangun sendiri? Ya pasti. Tapi mau nggak kalian itu menukarkan waktu kalian? Ini sebenarnya tinggal hitung-hitungan aja. Kalian itu lebih banyak waktu yang mau dikeluarkan atau lebih mau menikmati yang simpel-simpel aja. Terima jadi kalian udah tahu bangunannya seperti apa, karena kalian nggak perlu ngurus desainnya, nggak perlu ngurus izinnya, nggak perlu ngurus pembangunannya, dan kalian juga nggak tebak-tebakan apa kosannya ini rame atau enggak. Kalian tinggal terima aja yang sudah jadi. Pasti ROI yang kalian terima itu pasti jauh lebih kecil, biasanya di bawah 10%. Kenapa? Ya karena kalian terima jadi. Apakah setiap kali membuat produk selalu pasti untung? Ya jawabannya enggak juga. Banyak kok ada beberapa produk-produkku yang sebenarnya aku ketika menjual itu bahkan tidak mengambil untung 1% pun. Karena aku salah perhitungan, sudah terlanjur menjual unitnya, kontraktornya itu tidak menyelesaikan di lapangan, akhirnya aku harus cari kontraktor baru untuk menyelesaikan produknya. Padahal yang kontraktor sebelumnya itu membuat pembuangan kloset tapi tidak ada pipanya. Gila banget, itu artinya harus bobok lagi semua keramiknya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dia kabur aja kontraktor pertamanya. Ya memang, jadi ada resiko-resiko seperti ini. Kalian sudah terlanjur menjual produknya, tapi ternyata produknya itu jelek. Mau nggak mau, ya telan kerugiannya, mau gimana lagi? Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Gilang 87. Hashtag tanya properti. Saya ada tanah di sekitar kampus, sudah banyak kos-kosan, namun berdampingan dengan kuburan. Bagaimana pandangan Bapak? Apakah prospek bisa bangun jadi kos-kosan pada saat ini? Apakah anak kosan mempertimbangkan hal tersebut? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Boleh nggak sih kalau misalnya kalian itu punya tanah, sebelahnya itu kuburan? Jawabannya sebenarnya semua itu tergantung. Yang pertama, kelihatan banget nggak itu kuburannya? Kalau sebelah-sebelahan, ya itu udah pasti nggak boleh lah. Tapi kalau misalkan kayak di Puri nih, sebenarnya komplek perumahan Puri yang aku tinggali saat ini, itu di belakang kompleknya, seberangnya itu ada kuburan. Kalau ngomongin itu sudah seberang-seberangan, dan itu nggak kelihatan karena ada dinding yang membatasi antara perumahannya itu dengan unitnya kalian, menurutku itu nggak ada masalah. Apalagi secara dia punya layout jalan itu tidak langsung kelihatan. Jadi ini kuburannya di sini, ini jalan, ini ada dinding. Nah, rumah-rumahnya itu menghadap ke sana. Nah, ini nggak gitu kelihatan. Jadi menurutku ini masih nggak masalah. Kalau misalkan unitnya kalian itu di depan, kemudian belakangnya persis itu kuburan, dan jalannya itu aksesnya berbeda. Ini gang A, yang ini di gang B. Menurutku ini juga nggak ada masalah. Karena tanpa kalian sadari, aku pernah bikin satu video YouTube yang nge-review kos-kosan alumni aku, itu sebenarnya belakangnya kuburan. Aku pernah tanya sama dia, kok kenapa kamu buat kacanya ini tuh di atas? Tahun aku buat di atas dan susah buat anak kosan itu buka. Karena kalau mereka itu gampang bukanya, mereka tahu kalau di belakangnya itu kuburan. Makanya aku bikin aksesnya itu supaya susah sekali untuk mereka menjangkau jendelanya, dan kalau misalkan mereka menjangkau pun udaranya bisa masuk. Padahal udara yang masuk itu adalah udara yang dari belakang, udara dari kuburannya itu. Nah, ini kadang-kadang kalau nggak ngerti, orang itu nggak sadar, itu nggak masalah. Kalian bisa memodifikasi supaya nggak terlalu kelihatan seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman benar-benar sebelahan persis, ya ini masalah ya. Bukan hanya sekedar anak kosannya mau tinggal atau enggak. Kalian pun masuk ke dalam perbankan, belum tentu banknya mau terima. Yang kedua, kalau kalian itu juga mau jual lagi, belum tentu ada yang mau beli lagi. Ini udah pasti tanah-tanah yang nggak akan ada nilainya. Menurutku lebih baik dihindari aja, kecuali dia mau jual itu mungkin 20% daripada harga pasaran. Ya itu sangat murah, ya kalian bikin aja dinding setinggi-tingginya ya. Kalian atau kasih taman sedikit untuk nutupin dari jarak antara kuburan dengan taman, habis itu baru unitnya kalian. Itu mungkin boleh dipertimbangkan. Tapi kalau harganya masih di atas 50% dari harga pasaran, udah lupain aja, buang aja. Itu udah nggak perlu dipertimbangkan. Ada juga dari Abirawan 3548. Selamat siang Ko Antoni. Terima kasih sudah mau sharing. Saya sangat senang sekali menonton channel YouTube Ko Antoni. Oh iya, gimana caranya kalau mau ikut belajar workshop di Ko Antoni? Sebenarnya gampang banget, teman-teman itu tinggal masuk ke dalam link bio description. Aku biasanya nggak mau terlalu kelihatan jualan, tapi kebetulan ada yang tanya,
kalian itu kalau memperhatikan, setiap kali aku membuat video YouTube, semua akses tentang workshop atau jadwal, kelas, harga, dan sisa seat yang ada di sana, itu semua ada di kolom komentar. Ada link yang langsung direct ke website, dan kalian bisa tahu kira-kira dapatnya itu apa aja ketika kalian itu masuk ke dalam kelas aku. Ya, di sana kalian itu akan banyak belajar tentang cara akuisisi lahannya seperti apa, pakai uangnya dengan maksimal itu gimana yang tepat, pendanaan apa yang paling murah, terus supplier-suppliernya itu dapat dari mana aja, arsiteknya semua aku kenalin, kontraktornya itu bakal aku share semua, dan yang pastinya manajemen kosannya, cara ngejual produknya lagi, dan gimana kalian itu memasarkan supaya kosannya itu bisa full terus, itu bakal aku semua share buka-bukaan di sana tanpa ada yang aku tutup-tutupin. Bahkan teman-teman, layout yang sudah aku buat, layout desain dari arsitek yang nilainya tuh sampai dengan ratusan juta, itu aku share secara gratis buat teman-teman itu bisa contek. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat. Banyak banget testimoni dari alumni yang sudah ikut dan dia ngerasain manfaatnya banget. Bahkan punya lebih dari 2-3 kosan saat ini. Jadi kalau teman-teman mau, aku nggak ngadain sering-sering, hanya 2 bulan sekali. Jadi pastikan klik link bio description sekarang juga, supaya kalian bisa amankan seatnya sekarang juga. Thank you for watching, dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. I'll see you in the next video guys. See ya!